Halo sahabat Logos Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk video kali ini kami akan memberikan salah satu pembahasan tentang membedah sisi psikologis Fregoli Delusion, yaitu delusi, stalking, dan juga paranoia. Namun sebelum itu silakan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, terima kasih. Pernahkah kalian mendengar tentang Fregoli Delusion? Jika belum, mari kita bahas secara lebih dalam tentang kondisi psikologis yang jarang terjadi ini. Fregoli Delusion merupakan gangguan delusi di mana seseorang percaya bahwa orang-orang di sekitarnya sebenarnya adalah satu orang yang menyamar. Dalam video kali ini, kita akan membedah sisi psikologis Fregoli Delusion, kemudian mengungkap hubungan antara delusi, stalking, dan juga paranoia dalam kondisi ini. Kondisi ini bisa dibilang cukup kompleks yang membuat kita ingin memahaminya lebih jauh. Dengan mempelajari Fregoli Delusion, kita akan lebih mengerti bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari seseorang. Bagaimana kondisi ini berkaitan dengan perasaan delusi, diuntit, stalking, dan juga paranoia yang muncul. Fregoli Delusion bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk belajar mengenai kondisi ini dan memberikan dukungan yang diperlukan. Mari kita bahas yang pertama, apa itu Fregoli Delusion? Fregoli Delusion apa sih? Mungkin itu pertanyaan Anda semua. Bayangkan, kamu sedang duduk di kedai kopi favorit kalian, kemudian kamu melihat pelayan, pelanggan di sebelah, atau bahkan barista yang sedang membuat kopi. Namun, entah mengapa mereka semua terlihat seperti teman baikmu yang sudah lama kamu kenal. Padahal sebenarnya mereka bukan. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami Fregoli Delusion. Fregoli Delusion adalah kondisi ketika kamu merasa orang-orang di sekelilingmu adalah orang yang sama, namun selalu mengubah penampilannya untuk menyamar. Dalam kondisi tersebut, seseorang pria di taman, wanita di supermarket, atau bahkan sopir taksi kelihatannya sama, padahal bukan. Meski sebetulnya mereka adalah orang yang berbeda. Kondisi ini memang cukup jarang terjadi, tapi bisa sangat mengganggu bagi yang mengalaminya. Lalu apa saja gejala dan tanda-tanda Fregoli Delusion? Ada beberapa tanda dan gejala yang dapat kita perhatikan. Pertama, orang yang mengalami Fregoli Delusion biasanya merasa yakin bahwa semua orang di sekitarnya adalah orang yang sama. Mereka bisa mencurigai siapa saja, bisa saja teman, kolega, atau bahkan orang yang baru saja mereka temui di jalanan. Kedua, mereka juga sering merasa diuntit atau diikuti oleh orang yang sama, meski dalam berbagai penampilan. Misalnya, mereka bisa merasa bahwa teman baiknya sebetulnya juga adalah pelayan restoran yang mereka kunjungi kemarin malam. Selanjutnya, yang ketiga, ada rasa paranoia atau rasa takut yang berlebih. Melihat orang yang sama di mana-mana bisa membuat mereka merasa tidak nyaman dan selalu waspada. Nah, jika kalian atau orang di sekitar kamu merasakan hal seperti ini, mungkin saja itu adalah tanda-tanda Fregoli Delusion. Jangan lupa, kalau merasa diri sendiri atau orang lain mengalami gejala tersebut, sebaiknya secepatnya mencari bantuan profesional. Selanjutnya, bagaimana Fregoli Delusion berkaitan dengan delusi secara umum? Mungkin kalian sudah mendengar kata delusi sebelumnya. Namun, apa sih yang dimaksud dengan delusi tersebut? Well, kita akan bahas. Delusi adalah kepercayaan yang bertahan meski ada bukti bahwa apa yang kita percaya tersebut tidak benar. Nah, Fregoli Delusion itu sebenarnya termasuk dalam jenis delusi, karena orang yang mengalaminya yakin bahwa mereka selalu bertemu dengan orang yang sama. Hanya saja orang lain ini selalu berubah-ubah penampilannya, padahal sebenarnya itu tidaklah benar. Selanjutnya, peran stalking dalam pengalaman Fregoli Delusion. Stalking atau dalam bahasa kita yang lebih santai adalah nguntit, mengikuti, juga mempunyai peran dalam Fregoli Delusion. Bayangkan saja kamu merasa bahwa orang yang sama ternyata ada di mana-mana, dalam berbagai wajah dan penampilan, seolah-olah orang tersebut selalu nguntit kamu, membuat kamu merasa tidak nyaman dan tertekan. Ini bisa jadi cukup mengganggu karena kamu akan merasa sulit untuk bergerak, tidak akan aman, dan merasa tidak tenang. Oleh sebab itu, kasus Fregoli Delusion seringkali juga melibatkan elemen stalking dalam pengalaman orang-orang yang mengalaminya.
Lalu selanjutnya kita bahas hubungan antara Fregoli delusion dan juga paranoia. Kalau soal paranoia ini, kamu merasa sedang diuntit oleh orang yang sama terus-menerus, walaupun dia muncul dalam berbagai penampilan yang berbeda. Tentu hal tersebut akan memicu rasa takut dan kekhawatiran yang berlebih. Itulah yang kita sebut dengan paranoia. Paranoia sangat erat kaitannya dengan Fregoli delusion karena pengalaman mereka diuntit oleh satu orang dengan banyak wajah. Ini bisa menimbulkan rasa khawatir, takut, dan selalu merasa was-was. Singkat katanya, Fregoli delusion atau delusi, stalking, dan juga paranoia sebetulnya berjalan bersama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kamu bisa bilang mereka ini seperti paket komplit yang jangan sampai kita alami deh. Lalu apa yang mungkin terjadi di otak kita saat mengalami Fregoli delusion? Itu mungkin pertanyaan Anda semua. Penyebab pasti Fregoli delusion memang belum diketahui sampai saat ini secara pasti. Namun, beberapa penelitian percaya bahwa kondisi ini mungkin terkait dengan kerusakan pada bagian tertentu dari otak kita. Lalu, bagian apa saja sih yang mungkin terpengaruh? Mungkin itu pertanyaannya. Yang pertama, ada bagian yang disebut lobus frontal. Bagian ini berperan dalam melakukan fungsi eksekutif, seperti pemikiran, perencanaan, dan perilaku sosial. Kerusakan pada bagian ini mungkin berpotensi membuat seseorang sulit membedakan realitas dengan yang bukan. Misalnya, bisa bikin kita sulit membedakan apakah orang yang kita lihat itu benar-benar yang berbeda atau sebetulnya orang yang sama. Yang kedua, ada juga bagian yang disebut dengan fusiform gyrus. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengenalan wajah di otak kita. Kerusakan pada area ini bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk mengenali wajah orang lain. Sehingga mungkin saja orang yang berbeda-beda terlihat seperti orang yang sama. Selanjutnya yang ketiga, ada bagian otak yang disebut dengan amigdala. Kalian bisa anggap bagian ini sebagai alarm otak kita. Amigdala berfungsi untuk memproses emosi dan responsibility terhadap ancaman. Gangguan pada bagian ini mungkin bisa bikin kita merasa diuntit atau dalam bahaya, padahal sebetulnya tidak. Namun patut diingat, hipotesis ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, sehingga jangan terlalu dulu percaya dengan video yang kami bahas ini. Namun waspada harus, terutama jika kalian mengenal ada orang yang seperti ini. Itulah pembahasan kami tentang video hari ini, membedah sisi psikologis Fregoli delusion, delusi, stalking, dan juga paranoia. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa, dukunglah channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.